back to Sekolah Minggu di Udara. Kali ini bareng Kak Desi. Teman-teman, apa kabarnya nih? Pasti dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Oke teman-teman, semuanya sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena Tuhan sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Shalom teman-teman, kita semangat memuji Tuhan ya. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Teman-teman, biar hidup kita boleh memuliakan Bapa di surga. Nyanyi sama-sama lagu ini ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Yang dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nyanyi lagi ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah
percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, biar hidup kita memuliakan Bapa di surga. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Apa kabarnya? Semua baik-baik dan sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Nah, hari ini Tante akan cerita dengan satu judul yang bagus sekali, yaitu Yusuf menjadi seorang hamba. Cerita ini terdapat di kitab Kejadian, Fatsal 39 dan Fatsal 40. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca cerita ini dengan lebih lengkap di Kejadian Fatsal 39 dan Fatsal 40. Mari kita berdoa sebelum Tante cerita, oke? Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami boleh diberi kesempatan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh memperhatikan cerita yang akan kami dengar dengan baik, dan juga agar kami dapat melakukan apa yang kami dengar dari cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tante mau bertanya beberapa pertanyaan tentang cerita yang sudah adik-adik dengar beberapa minggu yang lalu. Nah, siapa yang tahu bahwa Yakub memiliki berapa orang anak? Wow, pintar sekali ya. 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, kira-kira Yakub itu sayang kepada siapa? Pintar sekali. Ya, Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Mengapa Yakub begitu sayang kepada Yusuf? Karena sifat Yusuf itu manis. Dia selalu taat kepada orang tua. Dan dia tidak pernah membuat kacau atau berkelahi dengan kakak-kakaknya, nggak pernah. Dia selalu anak yang ramah, manis sifatnya. Nah, oleh karena itu Yakub sayang sekali sama Yusuf. Dan waktu Yusuf lahir, Yakub sudah usia lanjut. Oleh sebab itu Yakub sayang sama Yusuf. Nah, tapi karena Yakub begitu sayang kepada Yusuf, Yakub membeli satu baju yang warna-warni untuk Yusuf. Yakub tidak beli untuk saudara-saudara yang lain, hanya kepada Yusuf. Itu sebabnya saudara-saudara Yusuf gak senang sama Yusuf. Mereka iri hati kepada Yusuf. Dan mereka pikir, wah kalau ada kesempatan mereka mau membunuh Yusuf. Nah, itu satu sifat yang kurang bagus ya. Lalu minggu lalu adik-adik sudah dengar cerita waktu Yusuf disuruh papanya melihat keadaan kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan binatang. Yusuf pergi mencari kakak-kakaknya, tapi waktu dia bertemu dengan kakak-kakaknya, apa yang kakaknya lakukan? Ya, mereka memasukkan Yusuf dalam sumur. Yusuf berteriak minta tolong. Tolonglah, jangan masukkan saya di sumur ini, nanti saya mati. Oh, saudara-saudaranya gak peduli. Mereka tetap biarkan. Tapi untung pada waktu itu ada saudagar itu pedagang-pedagang dari Midian sedang lewat.
Lalu mereka pikir, daripada mereka tinggalkan Yusuf dalam sumur, lebih baik mereka jual kepada saudagar-saudagar Midian. Akhirnya Yusuf dijual. Nah, adik-adik tahu berapa harga mereka minta dari saudagar-saudagar Midian waktu mereka menjual Yusuf? Nah, pintar sekali, 20 keping perak. Mereka menjual Yusuf. Lalu mereka pikir, wah kalau mereka pulang ke rumah, nanti kalau papanya tanya mana Yusuf, apa yang mau dijawab ya? Lalu mereka pikir, oh begini saja. Mereka akan berbohong kepada papa. Mereka akan bilang, Yusuf diterkam binatang buas. Oleh sebab itu, jubah Yusuf yang bagus, yang berwarna-warni itu mereka sobek. Lalu mereka cemplungkan di dalam darah binatang yang mereka sembelih ya. Dan mereka bilang, lihat ini, jubahnya ini. Yusuf sudah diterkam binatang buas dan kita hanya menemukan jubahnya ini. Wow, hati Yakub sedih sekali karena anaknya sudah mati diterkam binatang. Padahal itu cerita bohong yang disampaikan saudara-saudara Yusuf kepada papa mereka, Yakub. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Yusuf? Waktu Yusuf sudah berada di tangan pedagang-pedagang Midian itu, ternyata Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Yusuf berada di Mesir, negeri yang sama sekali asing bagi Yusuf karena Yusuf belum pernah ke sana. Nah, lalu Yusuf dijual. Di pasar Yusuf dijual. Untunglah ada pegawai dari Firaun yang mau membeli Yusuf, yaitu Potifar. Jadi Yusuf boleh tinggal di rumah Potifar, tapi bukan sebagai anak dari Potifar, enggak. Yusuf di situ jadi seperti hamba. Dia harus bekerja seperti pembantu rumah tangga Potifar. Dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Tapi walaupun demikian, Yusuf tetap melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga Potifar sangat sayang kepada Yusuf. Karena semua pekerjaan yang Yusuf lakukan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi Potifar sangat menyayangi Yusuf. Nah, Yusuf bisa bekerja dengan baik di rumah Potifar. Tapi satu hari istri Potifar melakukan hal yang kurang baik kepada Yusuf. Karena istri Potifar datang kepada Yusuf minta untuk Yusuf melakukan hal yang tidak baik. Dan Yusuf tahu hal yang diminta oleh istri Potifar itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi Yusuf menolak permintaan istri Potifar. Istri Potifar menjadi tidak senang. Dia menjadi marah. Karena Yusuf langsung lari tinggalkan istri Potifar. Nah, apa yang terjadi? Waktu suami dari istri Potifar pulang ke rumah, istri Potifar lapor kepada suaminya. Itu Yusuf orangnya tidak baik. Dia ajak saya melakukan ini. Padahal itu karangan bohong dari istri Potifar. Waktu suami dari istri Potifar mendengar laporan dari istrinya, Potifar menjadi marah. Kenapa sih Yusuf seperti itu? Padahal aku sudah memberikan dia gaji yang cukup bagus, pekerjaan di mana dia bisa hidup. Kenapa sekarang dia melakukan hal itu kepada istri saya? Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang pernah mengunjungi orang tahanan di penjara? Mungkin belum ya. Tapi tante pernah pergi ke penjara dan lihat, tidak enak sama sekali. Karena di situ orang tahanan itu diikat di rantai kakinya, tangannya, nggak bisa kemana-mana. Dan
harus kerja di situ, kerja yang cukup berat. Tapi walaupun begitu, Yusuf tetap melakukan tugasnya, pekerjaannya dengan baik. Sehingga kepala penjara menjadi sayang kepada Yusuf. Nah, satu hari sementara Yusuf berada di penjara, masuklah 2 orang pegawai dari Raja Firaun. Mereka masuk penjara karena mereka sudah membuat kesalahan. Jadi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi mereka ada di bawah pengawasan Yusuf. Jadi Yusuf bisa melayani mereka dengan baik. Tapi satu hari Yusuf lihat, kok 2 orang ini mukanya sedih banget. Jadi Yusuf tanya, kenapa kamu sedih? Apa yang kamu pikirkan? Lalu mereka bilang kepada Yusuf, kami tadi malam mimpi. Ternyata 2 orang pembantu Firaun ini mimpi barengan. Ternyata 2 orang ini, satu pejabat minuman Firaun, satu itu adalah yang suka melayani Firaun dengan makanan. Jadi kedua orang ini mimpi yang sama. Lalu Yusuf bilang, pasti mimpi kalian ada artinya. Coba kalian ceritakan mimpi kalian kepada saya. Jadi pejabat minuman itu yang duluan mengatakan kepada Yusuf, saya mimpi kalau saya melihat satu pohon anggur. Dan pohon anggur itu punya 3 carang. Dan di 3 carang itu keluar bunga dan langsung buah anggur yang lebat sekali. Jadi karena saya adalah pejabat minuman raja, saya petik buah anggur itu, saya peras buah anggur itu, dan saya masukkan dalam cawan raja sehingga saya bisa membawanya kepada Firaun supaya dia boleh menikmati air anggur buatan saya. Lalu Yusuf berkata kepada pejabat minuman itu, arti mimpimu yaitu 3 carang itu artinya 3 hari lagi. Jadi dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala minuman ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minum Firaun. Tapi tolong ya, kalau engkau sudah bebas keluar dari penjara ini, ingat saya, tolong sampaikan kepada Firaun masalah saya ini nggak salah apa-apa, tapi saya dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat minuman itu bilang, oke, baik. Ternyata pejabat minuman itu lupa kepada Yusuf yang ada di penjara. Kemudian kepala juru roti itu bilang juga kepada Yusuf, Yusuf, saya juga mimpi loh. Lalu Yusuf bilang, coba kamu ceritakan mimpimu. Jadi kepala juru roti itu berkata kepada Yusuf, saya bermimpi, saya melihat ada di atas kepala saya 3 bakul berisi jajanan, penganan untuk raja, berisi berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti yang hebat. Tapi waktu saya berjalan, ada burung-burung yang datang makan itu roti-roti yang ada di bakul yang ada di atas kepala saya. Lalu Yusuf berkata, arti mimpi itu yaitu ketiga bakul itu berarti 3 hari lagi. Dan jadi dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau, tapi bukan berarti dia diangkat kembali, tapi dia digantung. Lalu mati karena dia digantung di satu tiang yang tinggi karena burung-burung datang makan dagingnya. Aduh, sedih juga ya. Tapi ternyata
arti yang diberikan oleh Yusuf kepada mimpi-mimpi dari juru minuman dan kepala juru roti ini benar terjadi. Karena setelah 3 hari yaitu pada hari ulang tahun Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Lalu Firaun mengeluarkan juru minuman dari penjara dan mengembalikan dia kepada jabatannya sebagai juru minuman raja. Sedangkan kepala juru roti itu digantung di atas satu tiang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Nah, ternyata Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan Yusuf hikmat sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi-mimpi dari 2 pegawai Firaun itu. Mengapa bisa seperti itu? Karena Yusuf walaupun diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan tidak manis, lalu dia juga dimasukkan dalam penjara padahal dia tidak berbuat salah. Yang salah adalah istri Potifar. Namun walaupun demikian, Yusuf tidak tinggalkan Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan dan selalu mohon Tuhan memimpin hidupnya. Baik dia sebagai hamba di rumah Potifar ataukah dia sebagai tahanan di rumah penjara, dia tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan memberkati Yusuf. Nah, indah sekali kan? Jadi ini cerita bagi adik-adik semua, walaupun mungkin ada keinginan adik-adik yang tidak terpenuhi. Kalau adik-adik minta sesuatu dari papa mama dan papa mama bilang belum bisa permintaanmu dikabulkan, nggak boleh ngambek, nggak boleh marah, ya. Harus tetap manis, sayang kepada orang tua dan taat karena apa yang orang tua bilang itu baik buat kalian, ya. Jadi cerita pada hari ini mengajarkan kita hal yang indah. Walaupun Yusuf menjadi hamba dan masuk dalam penjara, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf tetap bersikap manis dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dan Tuhan membuat berhasil semua yang dikerjakan Yusuf. Nah, ayat hafalan kita adalah terdapat di kitab Kejadian pasal 39 ayat 3b. Ayat ini berkata, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Tante ulang kembali ya. Ayat hafalan kita terdapat di Kejadian 39 ayat 3b. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf. Nah, ini semua adik-adik bisa menghafalnya karena amat singkat ayat hafalan ini. Oke? Good. Nah, sebelum Tante berdoa mengakhiri acara sekolah minggu di udara pada hari ini, Tante mau mengucapkan happy birthday to Geo. Halo Geo. Geo, apa kabar Geo? Wow, pasti Geo sudah naik kelas ya. Puji Tuhan. Juga untuk Briel, adik Briel berusia 1 tahun. Happy birthday. And Russell, wow, Russell sudah besar dan masuk TK ya. Puji Tuhan. Dan adik-adik juga yang lain yang berulang tahun di bulan Juni. Wish you all the best and God bless you all. Nah, adik-adik jangan lupa ya, terus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti Yusuf, walaupun adik-adik mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, tetap taat kepada firman Tuhan. Seperti Yusuf. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Yusuf.
apapun yang Yusuf lakukan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Oke, kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan memberkati Yusuf karena Yusuf tetap taat kepada firman Tuhan. Yusuf tetap melakukan apa yang Tuhan mau Yusuf lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah contoh dari Yusuf boleh kami tiru dalam hidup ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan kami harus alami. Tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Taat kepada firman Tuhan. Manis sifat kami kepada orang tua dan kepada teman-teman. Agar Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan yang prima, berikan kepintaran, berikan sukacita yang dari Tuhan mengalir dalam hati mereka, agar hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye.